Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ismail dengan NIM 01101256 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan MBKM saya yang bernama Aplikasi Pintar untuk Orang Tua, Edukasi Gizi, Pemantauan Anak, dan Pengingat Vaksinasi yang berbasis teknologi. Di sini latar belakangnya itu masalah gizi, khususnya yaitu pada stunting, menjadi perhatian utama karena berdampaknya pada kualitas SDM untuk di masa depan. Dari data Kemenkes tahun 2023 mencatat prevalensi stunting mencapai di angka 21,6%. Dengan tingginya angka ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan akses informasi gizi yang dapat dipahami oleh orang tua. Aplikasi ini juga dirancang untuk dapat membantu orang tua memantau perkembangan sang anak dan memberikan informasi gizi. Namun, fitur interaktifnya masih terbatas. Kami masih merancang aplikasi inovatif yaitu dengan fitur memantau perkembangan anak, mengingat jadwal vaksinasi, edukasi gizi yang berbasis artikel, konsultasi kesehatan secara real time bersama dokter. Meningkatkan juga untuk kesadaran orang tua tentang pentingnya gizi anak dan juga untuk mendukung penurunan angka stunting yang ada di Indonesia. Dari itu rumusan masalah yang saya rancang yaitu bagaimana caranya kita merancang aplikasi yang mampu membantu orang tua dapat memantau tumbuh kembang anak secara real time. Lalu apa saja fitur yang efektif untuk memberikan edukasi gizi kepada orang tua secara interaktif dan juga berbasis data. Lalu bagaimana aplikasi dapat juga mengintegrasikan fungsi pengingat jadwal vaksinasi dan resep empati yang disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Lalu bagaimana implementasi fitur konsultasi dokter secara digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengguna. Nah, di sini adalah tujuan penelitian dari ini, yaitu mengembangkan aplikasi yang mampu membantu orang tua memantau tumbuh kembang anak secara real time dan juga berbasis data. Menyediakan fitur edukasi yang interaktif dan komprehensif untuk dapat meningkatkan pemahaman orang tua terhadap pentingnya gizi sang anak. Lalu kita juga mengintegrasikan pengingat jadwal vaksinasi dan juga memberikan resep empati yang disesuaikan dengan kebutuhannya sang anak. Lalu kita juga mengimplementasikan fitur konsultasi dokter secara digital yang dapat mudah diakses untuk dapat mendukung kesehatannya sang anak. Lalu dari manfaat penelitiannya di sini adalah kita peningkatan kesadaran terhadap orang tua akan pentingnya gizi sang anak, penurunan angka stunting di Indonesia. Lalu di sini terkait kajian teorinya yaitu dalam proses pengembangan proyek ini kita melibatkan beberapa tahap penting. Dimulai dengan user research yang itu melalui wawancara dan juga kuesioner kepada orang tua balita untuk kita dapat memahami kebutuhan utama dari mereka. Lalu dari hasil penelitian tersebut menjadi dasar perancangan dari UX kita, yaitu berupa wireframe dan juga kita membuat user journey yang mengutamakan pengalaman pengguna. Tahap berikutnya adalah kita lakukan desain UI, yaitu dengan fokusnya pada tampilan yang menarik dan juga kemudahan untuk digunakan. Diikuti oleh pengembangan dan juga pengujian prototipe kepada calon pengguna untuk mendapatkan umpan balik atau feedback yang akan kita dapatkan. Lalu solusi utama yang ditawarkan dalam aplikasi mobile yang kita gunakan yaitu fitur pemantauan tumbuh kembang anak secara real time. Lalu juga ada mengingatkan jadwal untuk melakukan vaksinasi. Ada juga artikel edukasi terkait tentang bahayanya stunting, resep empati yang secara personal, serta konsultasi dokter secara digital selama 24 jam. Hasil uji coba juga menunjukkan kelebihan berupa desain yang ramah pengguna dan juga fiturnya yang relevan, seperti kendala komunikasi dan teknologi. Diatasi melalui penggunaan platform digital dan juga sesi sharing knowledge. Evaluasi akhirnya menunjukkan aplikasi kita ini berpotensi besar dalam membantu mengurangi angka stunting dengan tindak lanjut yaitu berupa pengembangan fitur dan juga pengujiannya yang lebih lanjut. Lalu di sini penelitian yang kita relevanin adalah yaitu angka stunting yang di Indonesia pada tahun 2023 dari data Kemenkes yaitu mencapai 21,6%, yang dimana di sini sangat memerlukan solusinya gizi.
Aplikasi kita ini juga mengintegrasikan edukasi gizi, pemantauan kesehatan anak, dan juga pengingat vaksinasi dalam satu platform. Lalu ada orang tua kesulitan memantau tumbuh kembang anak. Aplikasi kita menghadirkan artikel edukasi, pengingat vaksin, resep empasi, dan juga konsultasi dokter secara digital. Lalu kita melalui survei, prototipe, dan uji coba, aplikasi kita juga dirancang untuk dapat meningkatkan kesadaran gizi, mempermudah untuk dapat pemantauan tumbuh kembang anak, dan juga untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Lalu metode penelitian yang kita pakai yaitu ada pengumpulan data, perancangan dan pengembangan aplikasi, pengujian pengguna, lalu juga ada evaluasi dan iterasi. Lalu di sini ada teknik analisis data, ada wawancara, kuesioner, wireframe, dan prototype desain UI UX. Terkait wawancara yaitu kita menggali kebutuhan dan permasalahan dari orang tua balita untuk dapat kita memahami tantangan dalam pemantauan kesehatan dan pemenuhan gizi sang anak. Lalu dalam kuesionernya kita mengumpulkan data secara kuantitatif dari responden yang lebih luas mengenai pengalaman mereka dengan menggunakan aplikasi atau metode pemantauan kesehatan anak yang sudah mereka pakai. Lalu juga ada terkait wireframe dan juga prototype. Di sini wireframe dan prototype ini kita membuat desain awal aplikasi dengan wireframe untuk menggambarkan alur kerja pengguna, yaitu kita membuat user journey. Lalu ada desain UI UX, mengembangkan antar muka pengguna UI yang menarik dan pengalaman pengguna UX yang efisien berdasarkan hasil penelitian awal. Tujuannya kita adalah menciptakan solusi desain yang user friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu kita ada usability testing, skala analisis kinerja perbaikan iteratif. Terkait usability testing, di sini kita melibatkan pengguna untuk dapat mencoba prototipe aplikasi dan memberikan feedback atau umpan balik mengenai kenyamanan, efektivitas, dan juga kemudahan penggunaan fitur kita. Lalu kita ada penggunaan skala yang dimana kita gunakan untuk di kuesioner. Karena supaya kita dapat mengetahui mengevaluasi juga kepuasan pengguna terhadap fitur-fitur utama kita, seperti pengingat vaksinasi dan juga edukasi. Yaitu tujuannya kita yang tadi adalah mengukur efektivitas dan penerimaan solusi yang dikembangkan untuk berdasarkan masukan langsung dari pengguna. Lalu analisis kerja dan juga perbaikan iteratif. Analisis kinerja ini kita menggunakan parameter kuantitatif seperti angka penilaian skor pada usability testing dan juga kualitatif dalam wawancara untuk kita dapat mengevaluasi keberhasilan solusi yang sudah kita dapatkan. Lalu terkait perbaikan iteratif, kita di sini melakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan performa aplikasi dan juga menambahkan fitur yang relevan. Dengan tujuannya yaitu untuk kita dapat menyempurnakan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.